Pada 5 Agustus 2020, pimpinan ultranasionalis Hindu India yang juga Perdana Menteri India Narendra Modi menghadiri peletakan batu pertama pendirian kuil Dewa Rama di bekas bangunan masjid bersejarah Masjid Babri yang dihancurkan dan diruntuhkan oleh Hindu radikal pada tahun 1992 di kota Ayodhya di negara bagian Uttar Pradesh, India. Masjid Babri dibangun di masa pemerintahan Raja Babur dari dinasti Mughal pada tahun 935 Hijriah atau 1528 Masehi. Raja Babur yang memiliki nama lain Zahiruddin Muhammad ini merupakan pendiri dinasti Mughal yang terletak di anak benua India. Dinasti Mughal berkuasa selama 3 abad lamanya hingga tahun 1857 setelah dikalahkan oleh pasukan Inggris dan perusahaan India Timur Britania. Ciri Masjid Babri adalah memiliki 3 kubah yang khas bergaya Jaunpur. Kelompok nasionalis Hindu mengklaim Masjid Babri didirikan di atas kuil kelahiran Dewa Sri Rama, padahal tidak ada bukti autentik untuk menguatkan itu. Perdana Menteri Nepal, Khadga Prasad Sharma Oli menganggap India melakukan pelanggaran batas kultural dengan mengklaim Dewa Rama lahir di India, padahal menurutnya Dewa Rama justru lahir di Himalaya yang kini menjadi bagian wilayah negara Nepal. Sejarawan India Sarvepalli Gopal juga mengatakan bahwa pemukiman pertama manusia di kota Ayodhya di mana Masjid Babri didirikan oleh dinasti Mughal dimulai sejak 2800 tahun yang lalu, sementara legenda Dewa Rama dalam ajaran Hindu sudah ada sejak 5000 tahun yang lalu. Jikalau begitu, bagaimana mungkin ia lahir di sana? Kalaupun benar Ayodhya di Uttar Pradesh sebagai tempat lahir Dewa Sri Rama, berdasarkan klaim kelompok nasionalis Hindu, maka tidak ada bukti arsitektur yang real yang membuktikan bahwa masjid didirikan di bekas kuil. Jadi, dari mana penistaan dan pengerusakan Masjid Babri ini bermula? Pada tahun 1838, penulis dan pejabat kolonial Inggris bernama Montgomery Martin menuliskan bahwa pilar yang ada di Masjid Babri diambil dari pilar kuil yang dihancurkan. Namun klaim itu dibantah justru oleh sejarawan India Ram Sharan Sharma dengan mengatakan bahwa klaim penghancuran kuil Hindu untuk dibangun masjid justru baru muncul setelah abad ke-18 Masehi. Pada tahun 1853, sekelompok umat Hindu bersenjata dari kelompok Nirmohi Akhara menduduki masjid dan mengklaim kepemilikan atas bangunan tersebut. Pada 23 Desember 1949, sekelompok umat Hindu India dari organisasi Akhil Bharatiya Ramayana Mahasabha menempatkan patung Dewa Rama di dalam Masjid Babri. Polisi India kemudian mengunci gerbang masjid dan mengklaimnya sebagai bangunan dan wilayah sengketa. Muslim India dilarang beribadah di Masjid Babri sejak saat itu. Pada April 1984, organisasi Viswa Hindu Parishad menggalang dukungan dari publik Hindu di seluruh penjuru India supaya bisa menggunakan Masjid Babri untuk melakukan peribadatan umat Hindu. Pada tahun 1989, pemimpin senior Partai Bharatiya Janata BJP bernama Lal Krishna Advani melakukan aksi mobilisasi massa dari selatan India menuju Ayodhya di utara, di mana Masjid Babri berada, menuntut agar kuil Hindu didirikan di sana. Pada 6 Desember 1992, malapetaka itu akhirnya menjadi nyata. Para pemimpin Partai Nasionalis Hindu Partai BJP bersama pimpinan organisasi radikal seperti Viswa Hindu Parishad dan organisasi paramiliter Hindu Rastriya Swayam Sevak Sangh yang mantan anggotanya pernah melakukan pembunuhan terhadap Mahatma Gandhi berkumpul bersama pendukung-pendukung fanatiknya di Masjid Babri. Mereka pun merangsek masuk ke dalam wilayah masjid dan beramai-ramai dengan menggunakan tangan mereka yang kotor melakukan penghancuran terhadap Masjid Babri yang bersejarah. Penghancuran masjid menyebabkan terjadinya kerusuhan Hindu-Muslim. 2.000 orang meninggal dunia akibat kerusuhan tersebut. Kerusuhan juga menular ke kota lainnya. Di Bombay, 19 orang kehilangan nyawanya. Dan saat ini di tengah-tengah kasus COVID di India terus meningkat, yang telah mencapai 2 juta kasus dan meraih peringkat ketiga dunia dengan total meninggal dunia sebanyak 40-an ribu orang. Dan baru saja pada Februari 2020 terjadi persekusi oleh kelompok Hindu terhadap Muslim India di Delhi yang menyebabkan 36 orang Muslim meninggal dunia. Perdana Menteri India Narendra Modi malah kembali membuka luka lama.
dengan memulai pendirian kuil Hindu di atas runtuhan Masjid Babri. Dan itu ia lakukan bertepatan pula dengan 1 tahun dihapuskannya status otonomi terhadap wilayah Muslim Kashmir, di mana penangkapan terhadap Muslim Kashmir semakin marak, komunikasi dibatasi dan jumlah pasukan terus ditingkatkan.